Audio Jungle. Jadi udah pasti tuh, yang namanya hidup udah pasti aja ada kesusahan-kesusahannya. Saya kalau lagi dikasih kesusahan dalam hidup, ada hadisnya Nabi yang bikin tenang hati saya. Saya pasti akan mikir, gak apa-apa deh, hidup susah kan juga ada waktunya. Ini sekarang memang lagi waktunya aja susah. Bentar aja kok, tungguin aja. Tungguin. Badai pasti berlalu. Hujan pasti akan reda. Abisnya gitu saya ingat-ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi bilang begini nih, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Yang sabar sampai kamu dapat berjumpa denganku di depan telagaku. Jadi ibu kalau lagi susah-susah sama hidup bu, ibu ingetin hadis itu terus. Yang sabar, kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Nabi bilang, pesen sama kita umatnya, yang sabar. Yang sekarang lagi kepanasan, ingetin hadisnya Nabi Muhammad, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Yang sabar sampai nanti ada waktunya kamu datang di depan telagaku, kamu berjumpa denganku di depan telagaku. Kalau di akhirat nanti Allah jumpakan kita dengan Nabi Muhammad, bu, gak ada artinya kesusahan hidup di atas muka bumi ini. Itu adalah harga yang pantas. Andai nih, andai ada orang sepanjang hidupnya umur 50 tahun sampai mati, hidupnya sakit terus-terusan. Andai dari lahir sampai mati hidupnya sakit terus-terusan, tapi dia cinta sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun cinta sama dia. Andai, meskipun juga kayaknya gak ada orang hidup 50 tahun sakit terus-terusan ya bu ya. Tapi andai nih, andai kamu punya hidup dari sejak lahir sampai mati sakit aja kamu, tapi kamu cinta sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad cinta sama kamu. Kalau nanti kamu ketemu sama Nabi Muhammad di akhirat, kamu bisa pandang wajah Nabi Muhammad, kamu ketemu sama Nabi Muhammad. Itu bu, kamu merasa bahwa hidupmu di atas muka bumi 50 tahun yang penuh dengan kesakitan, itu adalah harga yang pantas untuk dibayar dengan pertemuan dengan Nabi Muhammad. Bahkan terlalu murah. Kamu akan merasa, ya ampun, gak ada papanya ya kesusahan saya di dunia. Ternyata saya sekarang bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Andai kamu di dunia hidup miskin, gak pernah tahu nikmatnya makanan, gak pernah tahu nikmatnya kendaraan yang bagus, misal meskipun saya yakin nikmatnya makanan tuh nggak tergantung harga, betul nggak? Bu, saya udah makan segala macam jenis makanan, bahkan yang di luar negeri, harga makanan yang satu porsinya hampir 1 juta gitu, pernah disuguhin saya bu. Makanan mahal-mahal itu saya pernah suguhin. Tapi kalau ibu tanya, Ustazah, favoritnya makan apa Ustazah? Kalau lagi lapar makan nasi putih pakai sambal, pakai ikan asin, sayur asam sama tempe goreng. Berapa tuh harganya? Ya ampun, murah banget. Kenapa gitu? Karena memang yang namanya nikmatnya makanan tuh nggak pada harga kan gitu. Tapi andai
Seumur hidup tuh kamu gak pernah tahu nikmatnya makanan, kamu gak pernah dikasih sama Allah nikmatnya kendaraan, nikmatnya tidur nyenyak, gak pernah nih, gak pernah misalnya. Itu juga mustahil kan. Kita hidup nih kan alhamdulillah aja tidur masih nyenyak. Jangankan di tempat tidur yang nyaman, ada AC misal. Nih ibu-ibu di pengajian segera ini aja ada yang ngantuk. Ada tuh saya liatin. Kelihatan kayak khusyuk gitu gini nih. Padahal tidur. Masya Allah, Masya Allah. Tapi andai ada orang sepanjang hidupnya nggak pernah tahu nikmatnya makanan, nggak pernah tahu nikmatnya tidur nyenyak, nggak pernah tahu nikmatnya keadaan-keadaan yang menyenangkan. Misal andai, tapi di akhirat kemudian dia berjumpa dengan Nabi Muhammad, Bu, itu harga yang sangat murah untuk sebuah perjumpaan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Murah buat ketemu sama Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, ibu camkan ucapan saya. Andai seumur hidup, anggap umur kamu panjang sampai dengan 100 tahun. Anggap 100 tahun tersebut kamu makan enak terus, kamu tidur nyenyak terus, padahal itu mustahil. Gak ada orang kayak begitu. Tapi andai nggak ada orang meninggal dunia yang dia cintai, itu juga lebih mustahil lagi Bu ya. Apalagi mengingat umur 100 tahun gitu, dia nggak kehilangan orang tuanya, nggak kehilangan suaminya, berarti kan orang tuanya umur berapa tuh? Seneng terus hidupnya, nggak pernah sakit, nggak pernah sulit, rumah nggak pernah kebocoran misal. Ya Bu, misal nggak pernah sakit. Umur 100 tahun, tapi di akhirat nanti dia nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Andai dia disayang sama suaminya nggak pernah berpaling hati dari dia, diperlakukan dengan sangat penuh cinta sama suaminya, anak-anaknya hormat sama dia, anak-anaknya sayang sama dia. Misal sampai 100 tahun hidupnya, meninggal dunia di akhirat, ternyata dia nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Hidupnya hanya akan berisi dengan penyesalan, air mata darah sesudah air matanya habis di akhirat. Dia gigit-gigiti tangannya karena menyesal sepanjang padang mahsyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ada orang, kata Allah, menggigit-gigiti tangan-tangan mereka karena menyesal. Sepanjang mahsyar, guru kami Habib Umar bercerita, digigiti itu tangan-tangannya, 2 tangannya sampai habis 1 siku, berdarah-darah. Terus aja digigiti tangannya karena menyesal. Nyesel banget. Kenapa gitu? Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqul. Si orang yang nyesel tadi ini bilang, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai waktu di dunia aku menjalin hubungan, mengenalkanku kepada Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia aku hidup dalam jalan cinta kepada Nabi Muhammad, hingga hari ini saya dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sekarang nyesel kenapa saya nggak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Nyesel saya nggak bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Nyesel saya nggak bisa dekat sama Nabi Muhammad. Nyesel saya nggak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad.